Oktober sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti. Pak Erik itu konfirmasi di sebuah interview bahwa ada 2 pemain yang akan, insya Allah akan join ke timnas Indonesia dan akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, Pak Erik tentunya belum memberitahu siapa pemain itu, nama-namanya, tapi kalian bisa lihat ini, dia bilang. Artinya proses naturalisasi ini masih akan terus berlanjut, Bang Arya? Nah ini saya jelasin nih, serius nih. Kita butuh 150 pemain timnas. Bukan naturalisasi ya, 150 pemain timnas. Dari usia 15 sampai usia senior. Erling Haaland dan Theis Dallinga, isu besar calon naturalisasi anyar timnas Indonesia. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berhasil memperkuat timnas Garuda, kini rumor yang beredar jauh lebih menggemparkan. 2 nama besar Eropa disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi, Erling Haaland, striker mesin gol asal Norwegia yang kini menjadi ikon Manchester City, dan Theis Dallinga, penyerang muda Belanda yang bersinar di Ligue 1 Prancis. Meski masih sekadar isu, bayangan tentang 2 striker kelas dunia ini mengenakan seragam merah putih sudah cukup untuk membuat publik sepak bola nasional terpana. Bukan tanpa alasan, keduanya adalah tipikal penyerang modern yang mampu menjadi senjata pamungkas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, fase di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan terkuat di Asia. Sejak keberhasilan timnas Indonesia menembus ronde keempat, perhatian dunia mulai mengarah ke Garuda. Tidak lagi dianggap tim pelengkap, Indonesia tampil mengejutkan dengan daya juang luar biasa. Namun, satu kelemahan tetap menjadi sorotan, lini depan. Meskipun pertahanan sudah diperkuat nama-nama top Eropa keturunan Indonesia, finishing di depan gawang masih belum setajam yang diharapkan. Disinilah rumor Haaland dan Dallinga masuk. Bayangkan, Indonesia yang selama ini kesulitan mencetak gol tiba-tiba diperkuat 2 striker dengan reputasi besar di Eropa. Dampaknya akan sangat masif, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di mata lawan. Nama Haaland sudah identik dengan kata gol. Setiap pekan di Premier League dan Liga Champions, ia selalu menjadi pusat perhatian. Tinggi badan menjulang, kekuatan fisik yang luar biasa, kecepatan lari yang sulit ditandingi, serta finishing tanpa ampun menjadikannya predator paling ditakuti di dunia sepak bola modern. Jika Haaland benar-benar menjadi bagian timnas Indonesia, bayangkan betapa drastisnya perubahan yang akan terjadi. Setiap crossing dari sayap akan menjadi peluang emas. Setiap bola mati akan menghadirkan ancaman nyata. Bek-bek Asia yang terbiasa menghadapi striker cepat, mungkin akan kelabakan menghadapi kombinasi fisik raksasa dan insting gol Haaland. Dalam ronde keempat kualifikasi, lawan seperti Jepang atau Korea Selatan tentu punya pertahanan rapat. Namun, Haaland adalah tipikal penyerang yang bisa memecah kebuntuan kapan saja. Dengan satu tendangan, satu sundulan, atau bahkan satu pergerakan kecil, ia bisa mengubah arah pertandingan. Berbeda dengan Haaland yang sudah menjadi superstar dunia, Theis Dallinga adalah bintang muda yang sedang naik daun. Bermain di Toulouse, Ligue 1, ia dikenal sebagai striker yang tenang, cerdas, dan selalu berada di posisi tepat. Dallinga memiliki naluri gol yang tinggi, serta kemampuan memaksimalkan peluang sekecil apapun. Keunggulan lain dari Dallinga adalah fleksibilitasnya. Ia bisa bermain sebagai penyerang tunggal, bisa pula menjadi second striker yang mendukung pemain utama. Jika Haaland adalah monster fisik di lini depan, maka Dallinga adalah pembunuh senyap yang bekerja dengan kecerdikan dan efisiensi. Duo ini, jika benar-benar hadir di timnas Indonesia, akan membentuk kombinasi yang mengerikan. Haaland menarik perhatian bek lawan dengan kekuatan dan popularitasnya, sementara Dallinga memanfaatkan celah yang terbuka untuk menusuk dan mencetak gol. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia adalah fase paling berat.
Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim unggulan Asia yang sudah kenyang pengalaman. Jepang dengan mental disiplin, Korea Selatan dengan stamina tak habis, Iran dengan fisik tangguh, hingga Arab Saudi yang penuh trik. Di level seperti ini, pertahanan sekuat apapun bisa bobol jika menghadapi striker kelas dunia. Inilah yang membuat isu Haaland dan Dallinga begitu menggema. Publik membayangkan bagaimana Garuda menghadapi tim-tim besar dengan senjata mematikan di lini depan. Bukan lagi bertahan penuh harap, melainkan menyerang dengan percaya diri. Skenarionya jelas, Haaland sebagai target man utama, Dallinga sebagai pendukung atau tandem. Umpan dari Tom Haye, Marcelino Ferdinand, atau Ricky Kambuaya bisa diarahkan langsung ke kotak penalti, dan di sana sudah menunggu dua eksekutor ganas. Lawan tidak hanya fokus pada satu pemain, tetapi harus membagi konsentrasi mereka. Selain teknis, kehadiran nama besar seperti Haaland akan memberi dampak psikologis yang sangat besar. Supporter Indonesia tentu akan memenuhi stadion dengan semangat berlipat, menyanyikan yel-yel lebih lantang dari biasanya. Bayangan melihat Haaland berdiri tegak menyanyikan Indonesia Raya akan menjadi momen yang membakar semangat nasionalisme. Bagi lawan, menghadapi Indonesia yang dulu dianggap lemah kini menjadi tekanan tersendiri. Mereka tidak lagi melihat Garuda sebagai underdog, melainkan tim dengan amunisi kelas dunia. Efek psikologis ini bisa membuat lawan lebih berhati-hati, bahkan cenderung gugup. Rumor ini memang belum tentu nyata, tetapi nama Erick Thohir selalu berada di balik setiap langkah besar. Sejak awal, ia sudah menunjukkan keberanian dalam membuka jalan naturalisasi bagi pemain keturunan Eropa. Kini, dengan isu Haaland dan Dallinga, publik percaya bahwa apapun bisa terjadi di bawah kepemimpinannya. Meskipun mungkin sulit secara administratif, isu ini tetap memiliki fungsi penting, membakar optimisme. Bahwa Indonesia kini berani bermimpi besar, berani membicarakan nama-nama yang dulu terasa mustahil. Tentu saja, isu ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Namun, satu hal yang pasti, perbincangan tentang Haaland dan Dallinga telah membuat timnas Indonesia menjadi bahan pembicaraan di kancah internasional. Media asing mulai melirik, supporter Asia lain mulai bertanya-tanya, bahkan analis sepak bola mulai menghitung skenario, bagaimana jika Garuda benar-benar diperkuat dua striker Eropa ini. Erling Haaland dan Theis Dallinga, dua nama besar yang kini diisukan masuk radar naturalisasi Indonesia, mungkin masih sebatas rumor. Namun, bayangan tentang keduanya berdiri di lini depan Garuda memberi semangat luar biasa. Absennya striker lokal atau kelemahan finishing bukan lagi masalah jika benar-benar terwujud. Di ronde keempat, timnas Indonesia membutuhkan senjata pamungkas. Dan jika rumor ini berubah menjadi kenyataan, maka Garuda bukan hanya akan terbang tinggi, melainkan juga akan menakutkan bagi seluruh lawan di Asia. Langkah timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia sedang berada di titik paling menentukan. Semangat, doa, dan dukungan publik begitu besar, sebab Garuda Muda sudah berhasil menorehkan prestasi historis.